Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah seorang tokoh sufi bernama Bishr bin Haris. Jika video kami dapat memberikan manfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bishr bin Haris dikenal juga sebagai Abu Nasr Bishr bin Al-Haris Al-Hafi, lahir di dekat kota Merv sekitar tahun 767 Masehi. Setelah meninggalkan hidup berfoya-foya, ia mempelajari ilmu hadis di Baghdad, kemudian meninggalkan pendidikan formal untuk hidup sebagai pengemis yang terlunta-lunta, kelaparan, dan selalu bertelanjang kaki. Bishr bin Haris akhirnya menetap di kota Baghdad, Irak. Kisah pertaubatannya diriwayatkan oleh Fariduddin Al-Attar di dalam kitab Tazkiratul Aulia. Fariduddin Attar meriwayatkan, sewaktu muda, Bishr adalah seorang pemuda berandal dan hidup tanpa aturan. Suatu hari dalam keadaan mabuk, ia berjalan menuju rumahnya dalam keadaan sempoyongan. Namun di tengah jalan, ia tiba-tiba menemukan secarik kertas bertuliskan, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Bishr lalu membawa pulang secarik kertas tersebut, dan keesokan harinya ia membeli minyak mawar untuk mengoles kertas tersebut. Kemudian menyimpannya dengan hati-hati di rumahnya. Pada suatu malam di tempat lain yang tak jauh dari kediaman Bishr, tinggallah seorang wali Allah yang sangat alim bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpi itu ia diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada Bishr. Kalimat dalam mimpinya berbunyi, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah mengharumkan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya ku harumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat nanti." Bishr adalah seorang pemuda yang dikenal sangat buruk perilakunya. Mungkin mimpiku ini hanyalah sebatas bunga tidur semata dan tak berarti apa-apa, berkata dalam hatinya orang alim tersebut. Oleh karena itu, sang alim pun segera mengambil air wudhu, melaksanakan sholat tahajud, untuk kemudian tidur kembali. Namun tetap saja ia mendapati mimpi yang sama. Ia kembali terbangun dan mengatakan, tidak mungkin, karena Bishr merupakan pemuda yang sangat jauh dari kecintaan terhadap Allah. Sang alim kembali mengambil wudhu untuk melakukan sholat sunnah dan melanjutkan tidurnya setelah melakukan sholat sunnah. Namun kembali, sang alim mendapati mimpi yang sama untuk ketiga kalinya. Hal ini membuatnya gundah. Maka keesokan harinya, pergilah ia mencari Bishr ke tempat di mana Bishr sering mabuk bersama teman-temannya. Ia kemudian bertanya kepada salah seorang teman Bishr yang ia jumpai di tengah jalan, dan ia menanyakan keberadaan Bishr. Ia mendapat jawaban bahwa Bishr sedang mengunjungi pesta minum anggur di suatu rumah maksiat di kota itu. Maka pergilah ia ke rumah maksiat yang sedang mengadakan jamuan pesta minum-minum itu. Ia lalu mendapati Bishr sedang mabuk-mabukan di tengah kerumunan teman-teman yang lain. Sang alim pun meminta izin kepada Bishr untuk berbicara empat mata dengannya, untuk kemudian menyampaikan pesan dari mimpinya tersebut kepada Bishr. Sang alim pun mengatakan kepada Bishr, kalau dalam mimpinya ia disuruh menyampaikan pesan yang berbunyi, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah mengharumkan dirimu.
engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya aku harumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mendengar ucapan yang disampaikan sang alim itu, Bishr pun langsung tersentak. Seketika ia mengingat secari kertas yang pernah ia pungut di jalan. Kertas yang sangat dimuliakan oleh Bishr. Bahkan tak satu hari pun ia lalai dalam memberikan minyak mawar terhadap secari kertas itu. Seketika Bishr membuang botol anggur yang ia pegang. Kemudian Bishr berkata kepada teman-teman minumnya, "Sahabat-sahabatku semuanya, aku mendapat panggilan. Oleh karena itu, aku harus meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal semua. Kalian tidak akan pernah melihat diriku lagi di sini, dan kalian tidak akan pernah melihatku dalam keadaan yang seperti ini." Dengan air mata yang bercucuran, Bishr pun meninggalkan tempat itu. Fariduddin Al-Attar selanjutnya meriwayatkan bahwa sejak saat itu tingkah laku Bishr berubah sedemikian salehnya. Bishr sedemikian asiknya beribadah kepada Allah. Bahkan mulai saat itu ia tak pernah lagi memakai alas kaki. Inilah sebabnya mengapa Bishr juga dijuluki Al-Hafi, yaitu manusia bertelanjang kaki atau manusia yang tak beralas kaki. Berikut adalah kisah lain tentang Bishr Al-Haris Al-Hafi yang berhasil kami himpun dari beberapa sumber. Konon, ulama besar dan karismatik Imam Ahmad bin Hambal sering mengunjungi Bishr Al-Hafi, entah untuk urusan apa, dan sang imam pun sangat mempercayai perkataan Bishr Al-Hafi. Hal itu kemudian menyebabkan rasa kurang senang pada hati murid-muridnya, sehingga suatu hari muridnya memprotes Imam Ahmad bin Hambal. "Wahai guru, di zaman ini tak ada seorang pun yang bisa menandingimu di bidang hadis, hukum, teologi, dan setiap cabang ilmu pengetahuan. Lalu mengapa setiap saat engkau menemani dan bergaul bersama seorang berandal seperti Bishr? Pantaskah hal itu?" protes muridnya. "Mengenai setiap bidang yang kalian sebutkan tadi, aku memang lebih ahli bila dibandingkan dengan Bishr. Tetapi mengenai Allah, dia lebih ahli daripada aku," jawab sang imam. Konon, Imam Ahmad bin Hambal juga sering memohon kepada Bishr Al-Hafi, "Wahai Bishr, ceritakanlah padaku perihal Tuhanku." Bishr dan Imam Ahmad bin Hambal pun sejak saat itu mempunyai hubungan yang sangat dekat sebagai seorang hamba yang taat terhadap Allah. Dalam beberapa riwayat masyhur yang lain dikisahkan, selama 40 tahun, keinginan Bishr Al-Hafi untuk merasakan daging panggang tak pernah terwujud. Hal itu disebabkan karena dia tidak memiliki uang. Pernah juga beliau menginginkan memakan kacang buncis. Keinginan itu pun juga tak kunjung terwujud. Padahal kalau beliau berkehendak sebagai salah seorang waliullah yang dekat dengan Allah, dan ia juga dekat terhadap para ulama-ulama dan imam besar pada saat itu, beliau bisa saja meminta segala sesuatu dan pasti dikabulkan. Akan tetapi beliau tidak mau melakukannya. Jalan hidup dan penyangkalan diri yang beliau jalani juga menahan beliau untuk meminum air dari saluran yang ada pemiliknya. Rasa peduli atau empatinya kepada orang-orang miskin pun sangat besar. Konon di suatu musim yang begitu dingin, di mana semua orang mengenakan pakaian tebal untuk menghangatkan tubuh mereka, Bishr Al-Hafi malah berbuat sebaliknya. Ia melepas pakaiannya di tengah cuaca yang begitu dingin.
Akibatnya tubuhnya menjadi menggigil kedinginan. "Hai Bisir, mengapa kau melepaskan pakaianmu di tengah cuaca yang sangat dingin ini?" teriak orang-orang heran melihat tingkah laku Bisir. "Aku teringat orang-orang miskin. Aku tidak punya uang untuk membantu mereka. Oleh karena itu, aku ingin turut merasakan penderitaan mereka," jawab Bisir. Dan dikisahkan pada suatu malam, ketika Bisir Al-Hafi sedang terbaring menanti ajalnya, tiba-tiba datang seorang fakir miskin dan mengeluhkan nasibnya kepada Bisir. Kemudian Bisir pun menyerahkan seluruh pakaian yang ia simpan, dan ia juga melepas pakaian yang dia kenakan untuk diserahkan juga kepada si miskin. Bisir pun lantas meminjam pakaian sahabatnya yang kebetulan sedang berada di samping ranjang Bisir. Setelah Bisir selesai memakai pakaian pinjaman sahabatnya itu, sang waliullah tersebut pun menghembuskan nafas terakhirnya dan menghadap Tuhannya. Dan di tempat yang lain, seorang laki-laki yang hendak berangkat membawa barang dagangan melihat keledai yang biasa mengangkut dagangannya tiba-tiba membuang kotoran di jalan. Padahal selama Bisir Al-Hafi hidup, tidak ada seekor keledai atau seekor unta pun yang membuang kotoran di jalan. Karena menghormati Bisir yang berjalan dengan tanpa menggunakan alas kaki. Melihat kenyataan aneh seperti itu, spontan si laki-laki tersebut langsung berteriak, "Bisir telah tiada, Bisir telah dipanggil Allah, Bisir telah menghadap Allah." Mendengar seruan dan teriakan laki-laki tadi, orang-orang pun bergegas pergi ke rumah Bisir Al-Hafi untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi benar adanya. Lalu orang-orang pun menanyakan sesuatu padanya. "Bagaimana engkau tahu bahwa Bisir Al-Hafi telah meninggal dunia?" Dan laki-laki pembawa keledai itu pun menjawab, "Karena selama Bisir Al-Hafi hidup, aku tidak pernah menyaksikan ada seekor keledai pun yang membuang kotoran di tengah jalan. Dan tadi aku melihat kenyataan yang sebaliknya. Keledaiku membuang kotorannya di jalan. Dan dari situ aku tahu bahwa Bisir Al-Hafi telah wafat," jawab laki-laki tadi. Dikutip dari Fariduddin Attar dalam kitabnya Tadhkiratul Aulia. Itulah sepenggal kisah dari Bisir Al-Hafi, seseorang yang sangat dicintai Allah karena ia dengan ikhlas selalu menjaga dan mengharumkan secarik kertas yang ia temukan di jalan, yang dimana kertas itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah pun mengharumkan nama Bisir Al-Hafi dengan memuliakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga kita bisa mengambil keteladanan dari kisah Bisir Al-Hafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.